Haleluya saudara, selamat pagi. Selamat kita berjumpa dalam ibadah online pagi hari ini. Dan kita boleh mengucap syukur sama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita masih boleh dikasih kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Pagi hari ini saudara, mari kita mengagungkan Dia. Mari kita muliakan Tuhan. Karena memang Tuhan adalah satu-satunya yang layak menerima pujian kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Terima kasih. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segenap hidup kami Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mengagumi keindahan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Kami mengagumi karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu dalam pelayanan kami Tuhan, karya-Mu dalam keluarga kami Tuhan. Bahkan segenap karya-Mu dalam apapun itu juga Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, sebagai bukti kami menghormati, mengagungkan Engkau Tuhan, kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya Engkau maha hadir dan siap menjamah umat Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, besertalah Engkau selama ibadah online ini ditayangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan, kita puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Allah kita maha kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang kurang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat.
Dia kuasa, dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, dia kuasa, dia kuasa, ku tahu dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa, sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita kembali, dikuatkan, kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, haleluya Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Selama kami mengiring Engkau Tuhan, kami sungguh yakin Engkau Allah yang dapat melakukan perkara yang mustahil sekalipun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hati kami siap Tuhan untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Berkati
hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk memberitakan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi di ibadah online minggu terakhir bulan April. Saudara, kita masih belum ada tanda-tanda kapan COVID-19 itu akan berakhir. Nggak usah ingat-ingat COVID-19, ingat saja firman Tuhan. COVID masih terus jalan, tapi kasih Yesus juga tidak pernah berhenti. Jadi andalkanlah Tuhan, peganglah firman Tuhan, dan kita tidak akan dikecewakan. Pagi ini saya akan baca firman Tuhan di kitab Wahyu pasal yang kedua, tulisan kepada ketujuh jemaat, dan kali ini kepada jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna merupakan tulisan yang paling pendek dari ketujuh jemaat yang ada. Dan ini adalah kesaksian dari Yohanes, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang pertama, Tuhan berpesan kepada Yohanes ayat 19, "Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Ini adalah pesan Tuhan kepada Yohanes. Dan Yohanes menulis apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, pesan yang dari Tuhan juga untuk berlaku sampai di akhir zaman ini, sebagai pesan pada gereja-gereja yang ada di zaman sekarang ini. Haleluya, saudara. Kepada jemaat di Smyrna hanya terdiri dari 4 ayat, 8 sampai 11. Saya bacakan saja. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua." Haleluya. Walaupun hanya 4 ayat, bukan berarti bahwa jemaat di Smyrna tidak berarti sama sekali. Bukan berarti bahwa jemaat di Smyrna bukan jemaat yang tidak penting. Bahkan kalau kita lihat bahwa jemaat di Smyrna itu berarti mur. Smyrna berarti mur, yaitu
semacam damar yang pahit rasanya, tetapi sangat harum baunya. Biasanya dipakai untuk membuat minyak wangi. Jadi jemaat di Smyrna disebut juga mur yang pahit dan harum. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang setia, bahkan setia sampai mati. Puji Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Smyrna bahwa dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia yang telah mati dan hidup kembali. Jemaat di Smyrna mengalami kesusahan, jemaat di Smyrna mengalami aniaya, jemaat di Smyrna menjadi jemaat yang miskin, saudara-saudara. Dan itu firman Allah katakan bahwa aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, dan aku tahu fitnah dari orang-orang Yahudi kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang terjadi kepada jemaat di Smyrna. Yesus telah menang dari maut, dan dia juga akan menyertai jemaat-jemaat yang di Smyrna. Dia katakan jangan takut. Firman Allah dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Haleluya, saudara. Nah, dalam surat kepada jemaat di Smyrna, Tuhan tidak menuduh apa-apa kepada jemaat di Smyrna. Tuhan tidak menjelek-jelekan jemaat di Smyrna. Bahkan jemaat di Smyrna dipuji dengan 3 kata, namun engkau kaya. Haleluya. Jemaat yang tidak mempunyai apa-apa. Kemiskinan, bahasa Yunani katakan ptokeia, yang artinya tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Nah, mereka yang dulu punya, tapi karena dianiaya, mereka dirampas kekayaannya. Sekarang mereka miskin. Tapi Tuhan tahu, aku tahu kemiskinanmu. Mereka dianiaya dan Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu. Mereka difitnah dan Tuhan katakan, aku tahu apa yang mereka fitnah kepadamu. Apa yang tidak mereka lakukan itu difitnah, mengatakan yang tidak benar. Saudara-saudara, perbandingan antara jemaat di Smyrna dengan jemaat yang di Laodikea itu beda. Kalau jemaat di Laodikea, mereka mempunyai berkelebihan materinya. Tetapi firman Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikea bahwa kamu miskin, kamu buta, kamu melarat, dan kamu telanjang. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat harta-harta yang berkelebihan, tapi Tuhan lihat rohani. Sebaliknya, jemaat yang di Smyrna, mereka yang tidak punya apa-apa, tetapi firman Tuhan katakan, namun engkau kaya. Saudara-saudara, nah mana yang kita inginkan? Firman Tuhan kepada jemaat di Laodikea atau firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna? Kalau firman Tuhan kepada jemaat di Laodikea, kamu miskin, kamu telanjang, kamu buta, kamu melarat. Tetapi kepada jemaat di Smyrna, Tuhan katakan, namun engkau kaya. Haleluya. Saudara-saudara, jemaat iblis adalah jemaat tukang fitnah. Bahkan sampai sekarang ini banyak tukang fitnah terhadap kekristenan. Dan firman Allah ingatkan kepada jemaat di Smyrna, jangan takut.
Nah, kita juga yang ada di sekarang ini, firman Tuhan ingatkan supaya jangan takut. Ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Satu anjuran, satu nasihat kepada jemaat di Smyrna, jangan takut. Nah, kita yang hidup di akhir zaman ini juga firman Allah datang kepada kita dan katakan jangan takut. Dikatakan bahwa apa yang akan kita derita, kita tidak usah takut. Karena Tuhan yang tahu hari esok. Sebagian dari kita itu akan dibawa oleh iblis untuk dicobai, dimasukkan ke dalam penjara selama 10 hari dan kita akan mengalami kesusahan. 10 hari bukan waktu yang terlalu panjang dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima kelak. Nah, firman Allah kepada jemaat di Smyrna, dari beberapa orang kamu akan dimasukkan ke dalam penjara oleh iblis selama 10 hari dan kamu akan mengalami kesusahan, saudara. Nah, ini kita terhibur ketika Tuhan katakan jangan takut apa yang akan kamu derita, karena Tuhan tahu, Tuhan rasakan, dan Tuhan mampu menjadi pembela kita. Haleluya, saudara. Yesus tidak menuduh apa-apa kepada jemaat di Smyrna, tetapi dia memuji, namun engkau kaya. Pujian yang tersembunyi hanya terdiri dari 3 kata, namun engkau kaya. Mereka dicuri, tapi mereka tidak merasa kehilangan. Karena apa? Mereka kaya. Kekayaan rohani tidak dapat diukur dengan kekayaan duniawi. Tuhan lihat kekayaan rohani. Haleluya. Dunia berkata kepada jemaat Laodikia, kamu kaya. Tapi Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, kamu kaya. Nah, mau ikut apa yang dunia katakan atau mau ikut apa yang Tuhan katakan? Haleluya. Orang-orang di Smyrna tidak punya lumbung, tidak punya kandang, tetapi mereka dikatakan kaya. Haleluya. Yakobus berkata, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya. Miskin tetapi memperkaya banyak orang. Puji Tuhan. Penderitaan itu hanya sementara. Kalau ayat 10 katakan, dan kamu akan dimasukkan ke dalam penjara mengalami kesusahan selama 10 hari. Saudara-saudara, nah firman Allah katakan 10 hari. Nah itu bukan waktu yang terlalu panjang. Kita susah bagaikan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekekalan sukacita, maka itu bukan satu hal yang dapat dibandingkan 10 hari dengan kekekalan. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Mahkota kehidupan yaitu mahkota yang terdiri dari kehidupan dia
yang telah hidup kembali, yaitu mahkota kemenangan. Semua kita rindu menerima mahkota kemenangan bagi orang-orang yang setia sampai mati. Haleluya. Kesusahan, penderitaan akan menjadi kemenangan dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Nah, pada hari kebangkitan yang akan datang, kita akan mengalami kembali hidup dan menjadi serupa dengan Kristus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh itu kepada jemaat-jemaat. Siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menganiaya, nah mereka itu akan mengalami kematian yang kedua. Sedangkan orang-orang yang setia, mereka tidak mengalami kematian yang kedua. Mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu sebabnya Yesus ingatkan kepada jemaat di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah keharuman Kristus itu kalian bawakan dalam hidupmu, saudara. Kalau dikatakan jemaat di Smyrna bagaikan mur yang pahit akan kesusahan, pahit akan aniaya, tetapi harum bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita yang hidup sekarang ini pun kita alami kesusahan, kita akan alami ketidaknyamanan, tetapi biar itu semua mendatangkan keharuman bagi nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong kita dianiaya, kita mengalami kesusahan, tapi itu yang menarik kita untuk makin dekat kepada Tuhan. Nah, baiklah kita dihibur dengan firman Tuhan yang memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan tahu kemiskinanmu, Tuhan tahu kesusahanmu, dan Tuhan tahu segala fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kepadamu, saudara-saudara. Nah, Tuhan kiranya tolong kita sekalian, dan biar firman Allah yang mengingatkan kita ketika kita mengalami rasa takut, Tuhan katakan jangan takut, karena Tuhan tahu akan hari esok. Hari esok adalah hari yang penuh harapan. Puji Tuhan, melalui lembah kematian kita akan mendapatkan mahkota kemenangan. Haleluya. Walaupun harus mati syahid, firman Tuhan katakan, tapi hendaklah engkau setia sampai mati. Dan biar kita membawakan keharuman nama Tuhan, supaya melalui keadaan apapun yang kita alami sekarang ini, bagaikan mur yang pahit tapi harum, kita mengharumkan nama Tuhan. Tuhan kiranya tolong kita, berlomba-lomba kita menyebarkan keharuman nama Tuhan, biar itu menjadi satu kemenangan bagi orang-orang percaya yang terus maju. Biar semangat kita terus berkobar hari lewat hari. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, jemaat di Smyrna telah menebarkan keharuman bagi Kristus melalui penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara, penderitaan itu pahit. Tetapi kalau menderita untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, maka itu adalah penderitaan yang membawa keharuman bagi nama Yesus. Jadi maksud ditulisnya surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil supaya membangunkan
iman jemaat Kristus, baik yang sekarang juga di hari-hari yang akan datang, supaya kita tetap setia sampai mati, bahkan kita siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, kita nyanyikan Ku Tidak Takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau padaku akan menolongmu. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, ku tidak takut. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut. Amin. Glory. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat apa yang Tuhan inginkan dari kami jemaat yang ada di akhir zaman sekarang ini ya Tuhan. Sebagaimana jemaat di Smyrna, mereka begitu kuat di dalam iman mereka. Mereka bisa bertahan sampai akhir hayat mereka. Tuhan, walaupun mereka miskin, tapi mereka kaya di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau tidak melihat kekayaan yang dari dunia ini, tetapi Engkau melihat kekayaan hati, kekayaan rohani ya Tuhan. Oleh sebab itu, kayakan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kayakan kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kami menjadi kaya di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati sidang-Mu yang ada sekarang hari ini ya Tuhan. Mereka yang hidup dalam kekurangan, yang mungkin juga dalam keadaan yang miskin, tetapi mereka kaya di hadapan Tuhan karena mereka bisa bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih, ini yang kami perlu daripada Tuhan. Lengkapi kami dengan kekayaan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau berkati jemaat di Smyrna, Engkau juga berkati jemaat yang ada sekarang hari ini, biar kehidupan rohani kami bertambah-tambah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka yang dalam keadaan lemah, kuasa-Mu menguatkan mereka ya Tuhan. Biar mereka datang kepada Yesus, akui kekuatan hanya datang daripada-Mu, kesembuhannya datang daripada-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang tahu apa yang sedang dihadapi bangsa kami sekarang ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati kabinet staf menteri ya Tuhan, baik di pusat sampai ke daerah. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini dibimbing, bangsa ini dilawat oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya saudara sudah diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Dan biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini kita semakin yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti dan Allah yang Maha tahu akan kebutuhan kita, akan kesusahan kita, dan apapun yang kita perlukan, Tuhan itu tahu. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan saudara dengan jam ibadah yang sama, dan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati.